Saya Atorida, presensi 7. Saya Habibah Nur Aziza, presensi 21. Saya Najwa Syifa Azahra dari absen 29. Hai, aku Naila. Hai, aku Aisyah. Dan saya Talahum Gadliza, presensi 34. Halo, perkenalkan, saya Wiam. Yang pertama yaitu munafik atau nifak. Secara bahasa, nifak berasal dari kata nafako yang berarti munafik, berbohong, atau pura-pura. Secara istilah, nifak adalah suatu sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, agar tak diketahui oleh orang lain, sehingga menunjukkan perilaku yang berbalik dengan apa yang ada di hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina humul fasikun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah At-Taubah juz 9 ayat 67. Macam-macam perilaku munafik atau nifak. Nifak amali atau urfi. Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya, dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan adalah apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan khianat dari kepercayaan kepadanya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik. Apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu nifak imani atau syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Contoh dari nifak imani adalah sikap kemunafikan atas datangnya bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak datang suatu bulan bagi orang-orang Islam lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan, dan tidak datang suatu bulan bagi orang-orang munafik lebih buruk dari bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman mempersiapkan segala kekuatan untuk beribadah. Adapun orang-orang munafik, tidaklah mereka mempersiapkan kecuali mempersiapkan untuk melalaikan manusia dan aib-aib mereka, yaitu mereka jadikan kesempatan. Sementara orang-orang beriman dipergunakan kesempatan oleh orang yang menyimpang. Hadis riwayat Ahmad. Cara menghindari perilaku munafik. 1. Membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Penyakit hati yang kedua yaitu marah atau godob. Yang pertama, pengertian marah. Kata godob berasal dari kata godiba, yakdabu berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, atau naik pitam. Kata godob secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Godob merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan bahkan diredam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Yang kedua yaitu dampak negatif perilaku marah atau godop. Jika seseorang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikan, akan menyebabkan keburukan. Berikut ini adalah keburukan yang dapat timbul karena sikap marah. Yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang terakhir, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasannya sikap marah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Dampak ini dijelaskan di Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 78. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapat kerugian. Dampak ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 25. Lalu yang terakhir, menerima murka dan laknat Allah. Dampak ini dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 9. Maka dari itu, kita perlu menghindari perilaku marah. Bagaimana caranya? Yang pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Cara ini dijelaskan pada Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10. Lalu yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini dijelaskan pada Quran Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Cara ini dijelaskan oleh hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Cara ini dijelaskan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dan yang terakhir adalah memberi maaf. Cara ini dijelaskan pada Quran Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 40. Selanjutnya adalah keras hati atau qaswah al-qalb. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu yang pertama, hati yang sehat, tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit, tandanya adalah adanya keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Yang terakhir, hati yang mati, tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang telah diperbuat. Dari ketiga macam hati tersebut, kita bisa memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Cara menghindari keras hati atau qaswah al-qalb. Untuk menghindarkan diri dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Yang ketiga, bangun malam. Keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang saleh. Dan yang terakhir, berempati kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." Hadis riwayat Al-Hakim.